Tanpa pikir panjang lagi, gengs, Smith yang keadaan emosionalnya kurang stabil tiba-tiba menggunakan pisaunya untuk menyayat leher Herb. Mereka lanjut ke atas untuk menembak kepala Nancy dan Bonnie ini. Hai Bestie, thanks ya udah ada di sini. Sesuai judul, aku mau cerita soal pembunuhan yang terjadi pada tahun 1959 yang menewaskan 4 anggota keluarga dalam satu malam. Menurut aku, kasus ini terbilang kejam namun sia-sia. Kenapa begitu? Langsung aja yuk kita bahas. Jadi, gengs, di Holcomb, Kansas, ada keluarga petani yang terkenal kaya. Mereka punya rumah paling besar dan tanah paling luas di masa itu. Mereka adalah keluarga Clutter, yang terdiri dari 6 anggota keluarga, yaitu Herbert William Clutter, yang kita panggil Herb, lalu ada Bonnie Fox Clutter, istrinya Herb, dan ada 4 anak mereka, yaitu Beverly, yang saat itu sedang sekolah keperawatan di Kansas City. Ada lagi Iviana, yang saat itu sudah menikah lalu ikut suaminya. Terus ada Nancy, yang cantik, ramah, juga aktif di gereja. Dan yang terakhir, ada Kenyon, putra satu-satunya di keluarga itu yang dikenal pendiam dan agak pemalu. Karena Beverly dan Iviana udah punya kesibukannya masing-masing, jadi yang tinggal di rumah itu cuma 4 orang ya, gengs. Ada Herb, Bonnie, Nancy, dan Kenyon. Di sisi lain, mereka punya mantan pegawai yang lagi di penjara bernama Floyd Wells. Nah, si Floyd Wells ini bercerita sama teman satu selnya yang bernama Richard Hickok tentang kekayaan keluarga Clutter yang memiliki brankas penuh dengan uang cash. Hickok yang masa tahanannya hampir habis pun berpikir, sepertinya aku punya ide. Ide apa itu? Betul banget. Tergiur untuk mencuri di rumah Clutter, Hickok berencana mengajak mantan teman satu selnya yang bernama Perry Smith. Setelah Hickok bebas, mereka pun akhirnya bertemu dan mulai menyusun rencana. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 400 mil, akhirnya mereka sampai nih di rumah keluarga Clutter, tepatnya pada tanggal 14 November malam. Setelah sampai, mereka istirahat sejenak sambil menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke rumah Clutter. Saat dirasa keluarga itu udah tidur, mereka pun dengan mudah masuk ke dalam rumah Clutter melalui pintu yang tidak terkunci. Setelah itu, mereka langsung bergegas nih, mencari di mana brankas yang selama ini dibicarakan Floyd Wells. Tapi, gengs, udah mereka coba cari ke setiap sudut, kok nggak ketemu. Tak ingin membuang waktu, mereka pun mulai membangunkan Herb. Herb yang terbangun dipaksa untuk mengantarkan mereka ke kantor kerjanya. Setelah sampai, mereka mulai menuntut Herb. Mereka menanyakan di mana sebenarnya keberadaan brankas di rumah itu. Namun, apa kata Herb? Brankas apa? Saya tidak punya brankas. Jangan bohong kamu. Saya tahu kamu punya brankas di sini, di kantor ini. Maaf, tapi saya tidak pernah punya brankas. Hickok yang tak mudah percaya tetap bersikeras agar Herb menyerahkan brankas, uang tunai, juga barang berharga yang ia miliki. Karena Herb saat itu hanya memiliki uang tunai kurang dari $35, mereka lalu pergi ke kamar Bonnie, istrinya Herb, untuk mencari barang yang mereka mau. Tapi gengs, tetap aja mereka tidak menemukan apapun. Karena mulai kesal, akhirnya mereka nekat nih membangunkan Nancy dan Kenyon. Bonnie dan Nancy yang awalnya mereka masukkan ke dalam kamar mandi, namun segera Smith kembalikan ke kamarnya masing-masing. Sedangkan Herb dan Kenyon mereka bawa ke ruang bermain di lantai bawah. Mereka membaringkan dan mengikat badan Kenyon di sofa.
Herb yang tadinya mereka ikatkan ke pipa, namun segera Smith pindahkan ke kotak kardus besar demi kenyamanan Herb. Sementara Smith sibuk mengikat Herb, Hickok yang tadinya bertugas untuk mencari barang berharga di rumah itu justru berniat menodai Nancy. Tapi untungnya, gengs, di waktu yang tepat, Smith berhasil memergoki Hickok dan menggagalkan niatnya. Hickok yang mengalah memilih untuk melanjutkan pencarian. Waktu berlalu, namun pencarian mereka hanya menghasilkan sangat sedikit uang dan tidak ada barang berharga. Dan bener aja, gengs, sepertinya berangkas yang selama ini dibicarakan Floyd Wells sebenarnya nggak pernah ada. Gimana? Kesel kan lu? Diketahui, gengs, selama ini keluarga Clutter selalu menggunakan cek untuk setiap transaksinya. Mereka jarang membawa uang cash dalam jumlah besar, apalagi untuk disimpan di dalam rumah. Sampai di sini kita dibikin bingung kan? Apa sebenarnya maksud Floyd Wells ngarang cerita soal brankas itu? Kalau ada yang tahu, boleh komen di bawah. Nah, karena marah dan kecewa, mereka pun mulai berdebat tuh. Setelah puas berdebat, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidak meninggalkan saksi. Tidak meninggalkan saksi dalam kasus ini tuh maksudnya, mereka tidak ingin ada saksi hidup atas kejadian malam itu. Yang artinya, mereka akan menghabisi keluarga itu. Tanpa pikir panjang lagi, gengs, Smith yang keadaan emosionalnya kurang stabil, tiba-tiba menggunakan pisaunya untuk menjiat leher Herb. Seolah tak puas dengan itu, dia lalu mengambil senapan yang ada di tangan Hickok dan langsung menembakkannya ke wajah Herb. Setelah Herb terbunuh, lalu mereka mendatangi Kenyon dan menembakkan senapan itu ke kepalanya. Setelah itu, mereka lanjut ke atas untuk menembak kepala Nancy dan Bonnie ibunya. Karena dirasa sudah terbunuh semua saksi, mereka lalu pergi meninggalkan rumah itu hanya dengan membawa radio milik Kenyon, teropong milik Herb, dan uang tunai kurang dari $50 pada saat itu. Pagi harinya, teman Nancy yang bernama Laura Kinney datang berkunjung ke rumah itu karena sehari sebelumnya mereka berjanji akan pergi ke gereja bersama. Namun, meski berkali-kali dipanggil, tetap nggak ada jawaban, gengs. Karena penasaran, Laura pun pergi ke atas menuju kamar Nancy. Tapi, betapa kagetnya, gengs. Dia justru menemukan Nancy dan keluarganya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kebayang gak sih, gengs, betapa syoknya dia lihat pemandangan seserem itu. Kemudian tak butuh waktu lama, gengs. Rumah itu segera dipenuhi polisi, biro investigasi, reporter, dan juga wartawan. Teman Herb yang bernama Alvin Dewey, yang kebetulan adalah seorang detektif, segera membentuk satuan tugas untuk mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku di balik kematian temannya itu. Namun, tim investigasi yang lagi bertugas justru menemukan perhiasan Bonnie masih utuh di dalam rumah. Jadi hari itu belum diketahui, gengs, apa sebenarnya motif dari pembunuhan keluarga Clutter. Karena tidak ditemukan barang berharga yang hilang, juga hanya ditemukan jejak sepatu tanpa sidik jari ataupun selongsong peluru yang mereka pakai. Para korban pun dimakamkan di Valley View di tepi utara Garden City, Kansas. Sekitar 1.000 pelayat hadir saat pemakaman keluarga Clutter. Makamnya dibikin berjejer gitu, gengs. Makam orang tuanya ada di tengah, ditandai dengan nisan ganda, sedangkan makam Nancy dan Kenyon ditandai dengan nisan tunggal di sebelah kanan kiri makam orang tuanya. Beberapa minggu berlalu, polisi yang sedang kebingungan memecahkan masalah akhirnya mendapatkan kabar baik. Ada seorang saksi yang ingin angkat bicara. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Lenggang mengorak menarik hati serentak. Hey, hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, hey, siapa dia? Betul banget, gengs. Floyd Wells akhirnya dia siap berbicara dengan imbalan hadiah dan juga pembebasan penjara lebih awal. Setelah disetujui, akhirnya Floyd Wells mengungkapkan
Siapa pelaku di balik kejadian malam itu? Setelah dirasa cukup informasi dari Floyd Wells, polisi pun bergegas melakukan pengejaran terhadap Hickok dan Smith. Dan akhirnya, gengs, 6 minggu setelah kejadian malam itu, keberadaan Smith dan Hickok pun akhirnya diketahui. Saat ditangkap pada Desember di tahun yang sama, mereka sedang berada di Las Vegas, sedang mengambil bingkisan yang berisi barang pribadi mereka, termasuk barang bukti sepatu boots yang mereka kenakan saat malam kejadian. Setelah ditangkap, mereka dibawa pulang ke Kansas untuk diinterogasi secara terpisah. Meski sempat tuduh tentang siapa yang salah. Orang ciri-cirinya mah tunggu kurus, tinggi kurus itu. Meski sempat saling tuduh tentang siapa yang membunuh, namun akhirnya mereka sama-sama mengaku bersalah. Pengadilan mereka diadakan di gedung Finicante Garden City. Baik Hickok dan Smith, mereka sama-sama dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dan eksekusi mereka dilakukan pada tanggal 14 April 1964. By the way, cerita ini udah difilmkan, gengs. Ada beberapa, tapi aku rekomen kalian yang versi lama. Judulnya In Cold Blood, tahun 1967. Menurut aku, film ini unik, gengs. Nuansanya masih hitam putih, genrenya kriminal, tapi editingnya kayak film komedi. Terdengar aneh ya? Tapi seriusan, bagus banget loh. Kalian harus nonton. Gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kalau menurut aku, mereka berdua konyol banget sih. Bisa-bisanya, mereka berniat merampok berangkas yang sebenarnya nggak pernah ada. Sampai dihukum mati pula tuh. Hanya berawal dari kebohongan Floyd Wells. Kalau menurut kalian, siapa yang paling bersalah di kasus ini? Si Floyd Wells yang ngarang cerita, si Hickok yang punya ide, atau si Smith yang nggak bisa kontrol emosi? Komen di bawah ya. Sekian dulu cerita tentang keluarga Clutter hari ini. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Kalau ada cerita yang pengen kita bahas, boleh komen di bawah. Kalau ada kritik dan saran, boleh DM aku di sini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye!